Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita sudah sampai di bulan Desember, dan bulan Desember tentunya kita tahu adalah momen di mana kita orang-orang Kristen merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di bulan Desember ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, khususnya di ibadah SKH, tentang hal-hal yang berhubungan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk sore hari ini kita akan melihat tema, apakah bintang Bethlehem itu? Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang siapakah orang-orang Majus itu. Nah, jadi selama bulan Desember ini, mari kita selalu hadir, khususnya di ibadah SGH, dan menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan, dan juga semangat kita di dalam merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Jadi sore ini kita akan melihat tema kita, apakah bintang Bethlehem itu? Nah, ini sangat menarik, karena kalau kita baca di Google ataupun kita tonton video-video, ada banyak komentar-komentar apakah bintang Bethlehem itu. Karena ini adalah sebuah peristiwa yang ajaib, suatu peristiwa yang langka, dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Jadi ada banyak pertanyaan yang mengatakan apakah bintang Bethlehem itu. Sebelumnya kita mau melihat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Nah, kalau kita melihat Matius pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi jelas di sini dikatakan Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem di tanah Yudea. Lalu ada sekelompok orang, dikatakan orang-orang Majus, mereka datang ke Yerusalem, ke tanah Yudea. Dan apa kata firman Tuhan? Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang-orang Majus ini yang berasal dari timur, mereka melihat suatu bintang yang terang, bukan bintang biasa. Dan di sini dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi kalau kita melihat peta, Yudea itu posisinya di barat, sedangkan daerah orang-orang Majus itu berada di timur. Dan ketika mereka melihat bintang itu, tentunya mereka akan melihat bintang itu ada ya di sebelah barat, kalau posisinya di Yudea, dan mereka bergerak menuju sebelah barat, yaitu tanah Yudea. Jadi mereka itu berasal dari timur dan mereka menuju ke sebelah barat, yaitu daerah Yudea. Dan ketika mereka sampai, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu? Nah, ternyata mereka ini melihat bintang itu adalah tanda akan kelahiran sang raja, bukan raja biasa. Dan di sini dikatakan kami telah melihat bintangnya. Sebuah bintang yang begitu terang. Dan ketika mereka sudah bertanya demikian dan mendapatkan jawaban dari orang-orang ya para imam, para ahli Taurat yang ada di situ, lalu apa mereka katakan di sini di firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di sini firman Tuhan mengatakan bintang yang mereka lihat itu bergerak, bergerak menuju tempat di mana anak itu lahir. Dan kita melihat ketika bintang itu bergerak, dan situ dikatakan
mereka melihat bintang itu dan sangat bersuka cita. Dan itu tempat di mana bintang itu berhenti, yaitu di kota Bethlehem. Nah, jadi jelas sekali di sini dikatakan orang-orang Majus melihat sebuah bintang, dan bintang itu menuntun mereka, mengarahkan mereka sebagai petunjuk. Dan akhirnya bintang itu berhenti di kota Bethlehem, di mana tempat Tuhan Yesus lahir. Nah, sekarang kita mau melihat ada beberapa pandangan tentang bintang Bethlehem itu. Ada banyak ahli perbintangan mencoba memberitahu ataupun berkomentar apakah bintang itu. Nah, yang pertama kita melihat beberapa pandangan. Yang pertama, ada yang mengatakan bintang Bethlehem itu adalah sebuah konjungsi planet. Nah, apa itu konjungsi planet? Konjungsi planet adalah situasi di mana beberapa planet berada dalam satu garis dengan bulan yang terlihat dari bumi, sehingga terlihat beda dengan bintang-bintang pada umumnya. Jadi ada yang mengatakan suatu waktu ada beberapa planet di mana mereka itu sejajar dengan bulan, satu garis, sehingga memperlihatkan bintang planet-planet ini ya beda dengan bintang-bintang yang lain. Nah, kalau kita melihat gambarnya, ya kita bisa melihat contoh ada beberapa planet di situ seperti Mars, Jupiter, lalu Venus, mereka satu garis dengan bulan. Dan itulah yang mereka katakan yang dimaksud bintang ini, bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Tetapi hal ini tidak bisa kita terima bahwa ini yang dimaksud bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat konjungsi planet ini terjadi dalam waktu yang begitu lama. Dan selanjutnya, kalau kita melihat konjungsi planet ini akan terlihat beberapa bintang. Kalau kita melihat gambar ini, tetap terlihat ada beberapa bintang. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan tadi, ada satu bintang saja, bukan beberapa bintang. Jadi kita tidak bisa menerima bahwa konjungsi planet ini itulah bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itu. Karena waktunya terjadi begitu lama, dan kedua tetap terlihat ada beberapa bintang karena mereka satu garis dengan bulan. Sedangkan bintang yang dilihat oleh orang Majus itu adalah bintang satu saja, dan dia bergerak mengarah ataupun menuntun orang-orang Majus. Lalu pandangan yang kedua, mereka mengatakan itu adalah supernova. Apa itu supernova? Supernova adalah planet yang meledak dan kehabisan energi sampai akhirnya meredup. Jadi mereka mengatakan ada sebuah planet yang besar, lalu suatu hari dia meledak, dan ketika dia meledak sehingga menghasilkan terang yang begitu besar, lalu sebentar dia akan meredup ketika kehabisan energinya. Nah, ini adalah pandangan ya, yang mengatakan supernova, yang menjelaskan bintang dilihat oleh orang-orang Majus itu. Nah, kalau kita melihat gambar, ya, itulah contohnya bagaimana sebuah planet dia meledak. Nah, tetapi hal ini pun kita tidak bisa terima bahwa inilah bintang yang dimaksud itu. Kenapa? Karena kalau kita membaca sejarah pun tidak ada peristiwa supernova atau suatu planet yang dimana meledak sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir sekitar 5 sebelum Masehi, tahun 5 sebelum Masehi. Dan sejarah tidak mencatat ada supernova terjadi pada saat itu. Lalu kalau kita melihat juga supernova ini, ya, dia akan meledak dan terlihat terang yang begitu besar. Tetapi dalam waktu yang begitu cepat dia akan meredup. Tapi kita melihat bintang yang dilihat oleh orang Majus ini, dia tetap bertahan, dan dikatakan di sini dia bisa bergerak
Dia bisa menuntun orang Majus dan berhenti di kota Bethlehem. Nah, kalau supernova ini tidak dikatakan bahwa dia bisa bergerak dan mengarahkan, lalu dia bisa berhenti di suatu tempat. Nah, ini adalah hanya suatu peristiwa di mana dia meledak, lalu setelah itu dia redup ketika energinya habis. Jadi kita tidak bisa terima yang namanya supernova. Lalu selanjutnya, pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan ini adalah meteor. Ya, kita sering mendengar yang namanya meteor. Nah, meteor adalah benda langit yang juga mengelilingi matahari. Nah, tetapi ketika dekat dengan bumi, ia bisa tertarik gaya tarik bumi sehingga ketika memasuki atmosfer bumi, ia terbakar karena gesekan dengan udara dan terlihat seperti bola api. Jadi ada suatu benda yang dimana dia mengelilingi matahari, namun karena suatu waktu dia dekat dengan bumi dan dia tertarik ya gaya atau atmosfer daripada bumi sehingga terjadi gesekan dengan udara, maka apa yang terjadi? Meteor ini terbakar dan sini dikatakan ya terlihat seperti bola api. Nah, tetapi saudara-saudara, meteor ini pun kita tidak bisa mengatakan inilah bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat meteor pun, itu pun terjadi sebentar saja. Saya rasa mungkin ada di antara kita pernah melihat suatu peristiwa meteor. Ya, ada satu cahaya sebentar saja lewat. Dan itu sebentar saja ya, apinya meredup. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana bintang yang dilihat oleh orang Majus itu, dia bergerak dan berhenti di suatu tempat, yaitu di kota Bethlehem. Tapi meteor tidak berhenti. Dia akan bergerak cepat dan setelah itu redup, selesai. Tapi di bintang dilihat oleh orang-orang Majus itu dikatakan dia bergerak, menuntun orang Majus dan berhenti di atas tempat kelahiran sang juru selamat itu. Jadi bintang itu dia bisa berhenti, tetap bercahaya dari situ. Sedangkan meteor tidak seperti demikian. Nah, pandangan yang terakhir yang banyak dipercaya inilah contoh meteor. Lalu pandangan yang terakhir adalah komet. Nah, ini adalah pandangan paling banyak dianut oleh beberapa teolog-teolog besar. Dan mereka percaya komet inilah yang dimaksud oleh bintang ya yang tertulis di kitab Matius. Nah, apa itu komet? Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari melalui lintas edar berbentuk parabola. Dan bila sedang mendekati bumi, maka akan kelihatan berekor dan akan kelihatan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekornya sehingga terlihat menunjuk arah tertentu. Nah, jadi mereka percaya ini adalah sebuah komet yang besar dan ada teolog mengatakan ini adalah komet yang bernama komet Halley. Dan dikatakan komet ini di mana ketika dia mengelilingi matahari, lalu suatu waktu dia mendekat dengan bumi, maka akan kelihatan berekor bercahaya dan dia bergerak ke suatu arah tertentu. Jadi orang percaya inilah yang dimaksud bintang itu. Nah, tetapi komet ini pun kita tidak bisa memastikan inilah bintang itu. Kenapa? Karena kalau kita membaca sejarah seperti yang mereka katakan, komet Halley itu terjadi bukan pada tahun sekitar 5 sebelum Masehi, tetapi itu terjadi pada tahun sekitar 11 atau 12 sebelum Masehi. Sedangkan Tuhan Yesus dia lahir pada tahun 5 sebelum Masehi. Jadi ini tidak cocok kalau kita mengatakan ini adalah sebuah komet. Dan kita juga melihat bagaimana bintang yang ditulis di kitab Matius itu tetap kembali lagi mengatakan dia bergerak lalu berhenti di suatu tempat. Sedangkan komet ini dia akan bergerak terus dan dia akan mengarah ke suatu tempat tertentu, terus bergerak. Tetapi di sini dikatakan bahwa bintang itu dia bergerak, sebentar setelah itu dia berhenti di suatu tempat di atas di mana Tuhan Yesus lahir. Walaupun orang-orang
banyak para teolog percaya bahwa ini adalah komet, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa inilah bintang ini. Nah, lalu pertanyaannya saudara-saudara, apakah bintang itu? Kalau seandainya itu bukan konjungsi planet, bukan juga supernova, bukan meteor, bukan juga yang namanya komet, lalu apakah bintang Bethlehem itu? Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa pastikan apakah itu bintang yang dimaksud, tetapi poin yang paling penting itu adalah sebuah cahaya yang begitu terang, hal yang supernatural pada saat itu terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, cahaya supernatural itu bukanlah hal yang biasa yang Tuhan pakai. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa kali di mana cahaya juga Tuhan munculkan. Contohnya kalau kita melihat ya waktu penciptaan langit dan bumi, kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal 1, bagaimana bumi pada saat itu gelap, lalu di hari pertama Tuhan mengatakan jadilah terang, dan dikatakan lalu terang itu memenuhi bumi. Tetapi kalau kita membaca urutannya, nanti di hari keempat barulah Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, seperti bulan, bintang, matahari. Jadi hari pertama sudah ada terang, tetapi benda-benda penerang yang sekarang kita nikmati seperti matahari, bulan, bintang, itu baru diciptakan pada hari keempat. Pertanyaannya, apakah terang di hari pertama itu? Nah, ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana terang ya itu sudah ada di hari pertama walaupun belum ada matahari, belum ada bulan dan bintang. Jadi bintang yang dilihat oleh orang Majus ini adalah juga suatu terang yang supernatural. Ya. Lalu kalau kita melihat juga waktu peristiwa Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 9, waktu dia menuju ke suatu kota di Damsyik, dan dikatakan tiba-tiba dalam perjalanan ketika dia sudah dekat dengan kota itu, ada terang dari langit memancar Rasul Paulus dan mengelilingi dia sehingga Rasul Paulus terbang. Ini adalah sebuah terang yang supernatural yang Tuhan pakai. Jadi kita melihat bagaimana terang ini bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, karena itu sudah pernah Tuhan pakai dan Tuhan lakukan. Ya, yang dicatat oleh Alkitab. Lalu mungkin kita bertanya, lalu terang itu dikatakan tadi bintang itu dia bergerak. Nah, kalau kita melihat juga ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang hal yang supernatural, lalu dia juga bisa bergerak. Seperti kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 13, Keluaran pasal 13, bagaimana orang Israel waktu mereka berjalan keluar dari tanah Mesir dan dikatakan ada tiang api dan tiang awan dan mereka bisa bergerak mengarahkan orang Israel. Tiang api ini dan tiang awan ini bisa bergerak menuntun orang Israel. Jadi hal yang tidak bisa kita pertanyakan bahwa bisa juga terang itu ya bisa bergerak untuk menuntun orang-orang Majus sampai menemukan sang juru selamat yang telah lahir itu. Nah, tadi saya sudah katakan memang kita tidak bisa pastikan apakah bintang itu. Ya, bisa saja itu adalah sebuah komet. Kita tidak tahu. Tapi hal yang paling penting yang harus kita tahu itu adalah sebuah fenomena, sebuah terang yang dilihat oleh orang-orang Majus yang langka, yang supernatural, dan menuntun mereka untuk sampai di atas, untuk sampai di kota Bethlehem. Dan hal ini bisa saja terjadi. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu kelahiran sang juru selamat ke dunia. Ini bukan peristiwa yang biasa, ya. Ini peristiwa yang luar biasa di mana Allah menjadi seorang manusia dan Tuhan memakai sebuah tanda untuk menuntun sekelompok orang-orang Majus agar mereka bisa datang mencari Tuhan Yesus dan datang menyembah Dia. Nah, jadi
Kesimpulannya, apakah bintang Bethlehem itu? Jawabannya tidak ada yang bisa pastikan. Ya, banyak teolog masih berbeda pandangan dan tidak ada dasar yang kuat. Tapi bagi kita orang Kristen, hal yang paling kita pegang adalah apapun itu bintang itu, tetapi kita melihat orang-orang Majus melihat sebuah terang yang di langit yang menuntun mereka untuk bisa sampai bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari tema kita di sore hari ini? Kita melihat bagaimana Tuhan memakai sebuah tanda yaitu bintang terang untuk menuntun orang-orang Majus agar mereka nantinya datang kepada Tuhan Yesus dan datang menyembah Dia. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita juga. Nah, sekarang ini Tuhan tidak pakai tanda-tanda yang luar biasa supernatural, khususnya di langit, untuk kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sudah memiliki Alkitab. Alkitab mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu sudah sempurna Tuhan berikan kepada kita untuk menuntun kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa kita tahu siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kenapa kita harus datang percaya kepada Dia. Jadi kalau pada saat itu orang-orang Majus diberikan tanda untuk menuntun mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yaitu melalui bintang terang. Tetapi bagi kita sekarang bukan lagi melalui bintang ataupun suatu tanda-tanda alam yang supernatural. Tetapi melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan, datang kepadanya melalui Alkitab. Maka kita harus membaca Alkitab. Supaya kita semakin tahu tentang Tuhan Yesus. Dan kita bisa datang menyembah Dia, datang beribadah kepadanya. Nah, kita di bulan Desember ini merayakan Natal. Nah, kita tidak usah dituntun oleh suatu tanda untuk datang ke gereja, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah tahu firman Tuhan, maka kita selama bulan Desember ini, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia. Kita datang mengagungkan namanya, karena kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan melalui firman Tuhan, akan menolong kita agar kita bisa semakin mengetahui tentang Tuhan kita dan kita semakin hidup taat firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, bintang Bethlehem tidak ada kepastian apakah itu, tetapi itu adalah sebuah terang dan sebuah tanda yang Tuhan berikan untuk menuntun orang-orang Majus. Dan kepada kita sekarang di dalam mencari, di dalam datang kepada Tuhan Yesus, kita punya Alkitab. Dan mari kita baca, mari kita datang kepadanya. Yang belum percaya, mari kita percaya kepadanya. Kita datang menyerahkan diri. Dan selama bulan Desember ini, kita orang-orang Kristen, mari kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Nah, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan yang memberikan kami pelajaran melalui bintang yang Tuhan pakai untuk mengarahkan orang-orang Majus datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga telah memberikan kami sebuah firman Tuhan, Alkitab yang sempurna untuk menuntun kami untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk percaya, untuk menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Tolonglah kami setiap anak-anak Tuhan untuk mau membaca firman Tuhan. Dan selama bulan Desember ini dengan hati yang penuh sukacita, kami datang bersama-sama ke rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.